Shalom, selamat sore semua. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, kita di sini akan bersama-sama membaca firman Tuhan, yakni Yesaya mulai dari pasalnya yang ke-59. Sebelum kita memulai acaranya, kita akan buka dengan doa dari Kak Ita Emma. Silahkan Kak Ita. Halo Kak Ita. Kak Ita tadi di mute Kak Ita, mungkin bisa di-unmute lagi Kak Ita. Nah, halo, shalom. Shalom Dengar Kak Kak, Ita. silakan. Oh ya, oke. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang Tuhan menghampiri takhta kekudusan-Mu di sore hari ini Bapa. Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Buka setiap akal pikiran kami. Berikan Tuhan roh kewahyuan, roh hikmat di dalam mengerti, di dalam mengartikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap dari kata-kata dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus acara ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, amin. Baca Yesaya 50. Silakan Dek Sekar untuk share screen ya. Iya. Aku share screen disconnect ya. Nanti device satunya di konekin. Sebentar. Oke, untuk ayat pertamanya silakan Kak Ita Emma. Halo Kak Ita. Atau aku skip dulu ya. Halo Kak Ita. Oke, kan aku skip dulu ya ke Kak Yeriko. Silakan Kak Yeriko untuk 3 ayat pertamanya. Baik, di ayat yang ke-59 di bawah perikop, dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Apakah Sekar bisa kembali atau perlu diganti untuk share screen ya? Halo. Ya. Ke berapa tadi, sorry? Oke. 59. Oke, Kak Ita ayat keempat, Kak Ita Emma bisa Kak Ita Emma dari mulai ayat keempat, 5 dan 6 silakan Kak Ita Emma. Iya, bisa. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Ayat 5, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba.
Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Amin. Amin. 3 ayat berikutnya, Dek Nathan, dari ayat ke-7, 8, dan 9. 7 dan 8, silakan Dek Nathan. Dari ayat ke-7, 8, 9, silakan. Ayat ke-7, mereka segera melakukan Kita pakai anu aja. kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Ayat ke-8, mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Ayat ke-9, sebab tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Oke, terima kasih Dek Nathan. Berikutnya Dek Rakel dari ayat ke-10, 11, dan 12. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tergantung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Oke, terima kasih Dek Rakel. Berikutnya Dek Sekar. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Oke, berikutnya, 3 ayat berikutnya, Dek Stefani dari 16, 17, dan 18. Silakan Dek Stefani. Ayat 16, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertekuk karena ia tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya ia membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyembunyikan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran.
Oke, terima kasih. Berikutnya ayatnya yang ke-19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh ke dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Berikutnya Yesaya 60, mulai dari Kak Ezra, namanya, silakan Kak Ezra. Baik Kak Agus, Yesaya pasalnya yang ke-60, perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Ayatnya yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayatnya yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayatnya yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terima kasih Kak Agus. Terima kasih Kak Ezra. Berikutnya Dek Daniel dari ayat keempat, 5, dan 6. Silakan Dek Daniel. Dek Daniel bisa baca nggak Dek? Bisa dibaca? Ada. Oke, silakan. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka, semua datang berhidup kepadamu, anak-anakmu laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu sejumlah besar untuk unta akan menutupi daerahmu antara muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sebar akan membawa emas dan
kemenyan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Masyhur Tuhan. Sudah kau. Oke, terima kasih Dek. Oke, terima kasih Dek Daniel. Berikutnya dari ayat ke-7, 8, dan 9, Dek Angel, silahkan. Segala kami domba kehendak akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan dan bayot akan tersedia untuk padamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas sembahku sebagai berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh aku yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal tasik berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas di bawah serta untuk nama Tuhan Allahku dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia menggantungkan engkau. Udah, berikutnya Kak Dipana dari ayat ke-10, 11, dan 12. Silahkan Kak Dipana. Jaringannya Kak Dipana tadi terganggu Pak Agus. Oke. Kak Betril mungkin, Betril Warubu. Silahkan. Halo Kak Betril. Oke. Kalau nggak ada respon, kita kembali ke Kak Eta Emma. Silahkan Kak Eta Emma. Dari ayat ke-10, 11, dan 12. Ayat yang ke-10, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Ayat yang ke-11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ayat yang ke-12, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Tadi suaranya Kak Betril ya? Oke. Lanjutnya Kak Eta Emma. Tadi Kak Eta Emma atau Kak Betril yang bicara? Tadi Kak Ita Emma, Kak Agus. Oke. Berarti Kak Betril, silakan Kak Betril. Udah open mic, silakan. Silakan Kak Betril. Kalau oke, berikutnya langsung aku skip ya ke Kak Yeriko. Silakan Kak Yeriko. Aku ganti ini dulu ya. Mau di mute dulu yang sebelah. Soalnya takut ada suara-suara.
Oke, berikutnya Kak Yeriko, silakan Kak Yeriko. Ayat yang ke-13 ya. Ya, 13. Ayat yang ke-13, kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak melakukan kemuliaan tempat kakiku berjejak. Ayat yang ke-14, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat yang ke-15, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Amin. Oke, terima kasih Kak Yeriko. Berikutnya Dek Nathan dari ayat ke-16, 17, dan 18. Silakan Dek Nathan. Halo Dek Nathan. Ayat ke-16, engkau akan mengisap susu bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Ayat ke-17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Oke, selanjutnya Dek Rachel, silakan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allah akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Oke, terima kasih Dek Rachel. Berikutnya Dek Sekar. Oke. Ayat ke-21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Oke, berikutnya Yesaya 61, satu ayat berikutnya Dek Sekar. Yesaya 61. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Oke, berikutnya Dek Stefani dari ayat 2, 3, dan 4. Silahkan Dek Stefani. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabut, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabu, nyanyian, pujian-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon
terbukti kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Oke, terima kasih Dik Stefani. Dan yang kelima, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Oke, bisa. Oke, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai jawaban bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. 3 ayat berikutnya, silakan Kak Ezra. Baik, Oke, Kak mungkin Agus, sampai selesai ya Kak. Ya, Kak Agus. 4 ayat ya Kak ya mungkin. Ayatnya yang ke-8, sebab aku Tuhan menyintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Ayatnya yang ke-9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ayatnya yang ke-10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam-Ku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ayatnya yang ke-11, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Amin. Oke, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore menjelang malam hari ini, dan untuk ulasan firman-Nya saya serahkan kepada Kak Isra kembali. Silakan Kak Isra. Baik, terima kasih Kak Agus, terima kasih Dek Sekar yang sudah menuntun kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Kayaknya soalnya habis. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, silakan Dek Rahel dan juga Dek Nathan. Ya, makasih teman-teman semua, makasih adik-adik semua yang sudah bergabung di dalam pembacaan Alkitab kita pada kesempatan di sore menjelang malam hari ini. Nah, di sini sebelum kita masuk di dalam pembahasan, Kak Esra akan sedikit mengulangi apa yang sudah kita belajar kemarin. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang mengakui atau membangun kehidupan kita dengan perkataan kita. Jadi kita sudah belajar bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa. Jadi ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Perkataan kita itu bisa membangun orang lain, tetapi juga bisa meruntuhkan orang lain. Perkataan kita bisa mendatangkan sukacita, tetapi juga bisa mendatangkan dukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi perkataan kita pun juga bisa menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri. Sehingga itu kemarin kita sudah belajar bahwa mari kita berkata-kata yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita, dan juga kita berkata-kata berkat bagi kehidupan kita sendiri. Nah, kemarin ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang ketika Kak Esra baca kembali lagi, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menarik nih. Nah, sebelum kita masuk di dalam ayat kebenaran firman Tuhan itu, Kak Esra mau bertanya nih, ya, kalau hari ini Kak Esra, teman-teman, adik-adik semua, kita misalnya dapat uang 100.000. Ya, jadi contohnya hari ini mungkin adik-adik atau teman-teman semua, kita dapat uang 100.000. Apa yang akan kita beli? Ayo, siapa yang mau kasih contohnya? Menjawab. Kalau Kak Sekar nih dapat uang 100.000.
Kak Sekar mau beli apa nih? Dapat dari mana dulu? Kalau nemu enggak sih. Kalau nemu mending kita kasih orang lagi. Tapi Wah, kalau uang kita sendiri mau beli apa, lebih baik kita tabung. oh menabung, wih puji Tuhan dah. Luar biasa Kak Sekar ini. Kalau adik-adik yang lain, Dek Daniel, kalau dapat uang 100.000 dari Bapak atau dari Ibu, apa nih yang Dek Daniel mau beli? Halo Dek Daniel? Tidak nabung, Ji. Mau nabung juga ya? Wih, puji Tuhan. Kalau, Satu juta uangku. waduh, banyak kali. Bagi-bagi dah buat kakak-kakak yang lain. Kalau yang lain, Kak Goldi nih. Kak Goldi kalau dapat uang 100.000 mau beli apa nih? Kalau saya sih lebih baik saya tabung sih buat keperluan ini yang apa yang butuh gitu aja sih. Wih, Gitu mantap sih ya. kalau dari saya. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi ya Kak Esra berharap ketika kita mendapatkan uang, kita mempergunakan sebaik-baiknya. Dari tadi ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan ini ya, kesan mereka kalau mereka mendapatkan uang, maka uangnya akan ditabung ya, puji Tuhan. Kita belajar dari sekarang untuk menabung. Nah, kemarin ada satu ayat kebenaran firman Tuhan nih, dia berkata seperti ini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Nah, dari ayat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa di saat kita memiliki berkat, kita memiliki uang, kita mendapatkan uang, maka kita mempergunakan uang itu dengan hal-hal yang baik. Kita belanjakan uang itu dengan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Seperti tadi Kak Goldi bilang, Kak Goldi mau menabung supaya nanti bisa beli sesuatu yang Kak Goldi butuhkan, yang Kak Goldi ini pergunakan di dalam kehidupannya. Nah, jadi kita belajar bahwa di saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita bekerja dan kita mendapatkan upah, kita mempergunakan uang yang kita miliki, berkat yang kita miliki untuk beli sesuatu yang berguna. Nah, di sini firman Tuhan memberikan contoh, membeli roti, membeli sesuatu yang mengenyangkan. Artinya bahwa makanan, roti ini sesuatu yang kita butuhkan. Siapa yang tidak membutuhkan makanan? Tapi kita semua ini membutuhkan makanan. Jadi di sini ayat kebenaran firman Tuhan memberikan kita pelajaran bahwa di saat kita mendapatkan uang, mari kita mempergunakannya untuk membeli hal-hal yang berguna bagi kita, untuk membeli hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, adik-adik semua, sekarang kita akan masuk di dalam renungan singkat dari apa yang sudah tadi kita baca bersama. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59, di situ mengisahkan tentang dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Dan juga tadi kita baca bahwa dosa itu adalah penghambat doa kita. Jadi dosa itu menjadi penghambat kita dengan Tuhan. Dosa itu menjadi penghambat berkat Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Nah, di sini di dalam kitab Yesaya ayat yang ke-1 dan ayatnya yang kedua, pasalnya yang ke-59, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, di dalam ayat yang pertama ini, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Sehingga bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Tuhan itu mampu untuk membebaskan kita dari segala masalah yang kita alami. Dan juga Tuhan itu mendengar setiap apa yang kita doakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi yang menjadi penghambat, yang menjadi pemisah, sehingga sepertinya Tuhan itu tidak menolong kita. Tuhan mungkin berlama-lama di dalam membantu kita menyelesaikan masalah. Karena ada dosa, ada kejahatan yang kita lakukan.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi seringkali kita berdoa kepada Tuhan, kita merasa bahwa oh Tuhan tidak mendengar doa kita. Oh Tuhan tidak mendengar apa yang kita minta. Sepertinya Tuhan itu berdiam diri. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong kita di saat kita mengalami masalah. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita itu membereskan dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melihat apakah ada dosa yang kita lakukan atau tidak. Karena dosa inilah sebagai penghambat pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Dosa inilah sebagai penghambat doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, teman-teman, adik-adik semua, kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-11, bangsa Israel itu menyadari bahwa apa yang terjadi, padahal mereka sudah berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu berdiam diri. Mereka tahu bahwa ada dosa yang mereka lakukan. Di dalam ayat 11 di sini firman Tuhan berkata bahwa kami sekalian meraung-raung seperti beruang. Jadi mereka itu meraung-raung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Artinya bahwa mereka itu sudah berteriak sekeras-kerasnya kepada Tuhan sampai suara mereka itu habis. Dari suara yang begitu keras sampai seruan mereka itu terdengar seperti burung merpati kecil sekali. Tetapi Tuhan itu tidak menunjukkan keadilannya, tetapi tidak ada jawaban daripada Tuhan. Mereka menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh daripada kami. Dan ini ayat yang ke-12, sungguh dosa pemberontakan kami banyak. Ya, mereka menyadari bahwa ada dosa yang menyebabkan mereka sehingga Tuhan itu tidak menolong mereka. Sehingga Tuhan itu tidak mendengar apa yang mereka minta. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Nah, adik-adik, teman-teman semua, dari sini kita belajar bahwa sebelum kita meminta kepada Tuhan, sebelum kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Tuhan, kita harus melakukan yang pertama, pengakuan dosa. Kita harus melakukan yang namanya pengakuan dosa. Nah, kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, di situ ada satu kalimat yang mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah pengakuan dosa. Jadi saat kita meminta, memohon kepada Tuhan, kita yang pertama harus meminta pengampunan. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, di sini seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mau untuk diampuni, kita pun juga harus bisa mengampuni orang lain. Nah, jadi contohnya kalau Kak Esra berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni Kak Esra, seperti Esra sudah mengampuni Kak Agus. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka pasti Tuhan akan mengampuni kita. Karena kita sudah mengampuni orang yang berdosa atau orang yang bersalah kepada setiap kita. Pasti Tuhan akan mengampuni dosa kita. Ada pengampunan dosa. Saat Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita sudah menyelesaikan dosa kita dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan bertindak. Pasti Tuhan akan menolong kita, pasti Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa Kak Esra bagikan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua dari pembacaan kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Mungkin ada adik-adik, ada teman-teman yang mau berbagi atau mau bertanya, waktu dan tempat, silakan. Kan adik-adik, kakak yang mau berbagi. Kak Tipana keluar ya tadi ya, Kak Tipana. Oh, Kak Tipana udah Kak Ita Emma masih di sini. Halo Kak Ita Emma. Oh, boleh. Oke. Iya, halo. Shalom Kak Ita. Iya, shalom. Ini pembacaan kita dari pasal 59, pasal 60 sampai 61 ya. Pasti kita semua dapat dari adik-adik yang masih sekolah minggu sampai kita yang sudah kakak-kakak, pastilah ada sesuatu yang kita dapat dari situnya.
Ya, pasti tidak mungkin tidak. Nah, kalau saya pas di pasal 60 karena memang itu visi yang Tuhan berikan sama saya untuk berjalan di dalam pelayanan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang. Oh, bukan. Saya di ayat besok. Sorry, di pasal 61. Nah, itu visi yang Tuhan berikan buat saya. Tetapi saya juga mau berbagi di dalam diri saya ini apa yang saya dapatkan, bahwa yang tadi sudah dibagikan oleh Kak Esra, bahwa yang menghalangi kita, yang Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, bukan karena Tuhan telinganya tidak tajam, atau tangannya yang kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, segala dosa-dosa kita. Contohnya kita sakit. Nah, kita sudah berdoa, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab, tetapi kitanya yang melanggar. Macam sedang sakit, contohnya dilarang makan sakit mah misalnya. Nah, sudah tahu kalau sakit mah tidak boleh makan lombok, makan cabai, sambal, atau asam-asam dulu, atau yang keras-keras. Nah, tetapi karena melanggar makanan itu, ya maka sakit mahnya enggak sembuh-sembuh, tetap kambuh, tetap sakit. Nah, itu contoh yang saya dapat. Kemudian apa ya? Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, itulah di dalam contoh-contoh dosa-dosa yang menghambat doa-doa kita. Ya, contoh doa banyak sekali yang tidak dijawab oleh Tuhan karena dari kesalahan kita sendiri. Itu. Nah, mungkin demikian dulu yang saya bagikan, nanti saya tambahkan. Soalnya besok baru sampai di Yesaya 61, pasal 61. Di situ besok baru saya berbicara banyak. Soalnya itu visi banget yang Tuhan berikan buat saya. Oke, terima kasih. Makasih Kak Ita untuk sharing firman-nya di sore hari ini. Mungkin masih ada teman-teman yang lain yang mau berbagi. Silakan Kak Yeriko, atau De Stefani, adik-adik yang lain. Silakan Kak Yeriko. Ini Yesaya 60 pasal yang ke-14. Di sini berkata, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Ini di sini saya mau bagi kesaksian sedikit mengenai pendidikan sekolah. Dulu waktu SMA kelas 1, saya itu dianggap orang yang pokoknya ditindas, suka dibully, pokoknya cara pandang mereka kepada saya itu berbeda. Saya itu orang berbeda. Di sini setelah berjalannya waktu kelas 3, saya membiarkan mereka menindas saya karena di situ pegangan saya yaitu ketika kamu ditindas jangan membalas, berikanlah kasih kepada mereka. Di situ di dalam hati saya berkata begitu. Sampai para kelas 3 teman-teman saya menyadari bahwa wah anak ini tahan juga dengan penindasan. Mereka datang dan minta maaf sendiri. Saya tidak membalas mereka, tapi mereka yang minta maaf. Di sini firman Tuhan datang kepada saya kembali.
anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan orang-orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Di sini pokoknya dalam kehidupan orang mau menindas, mau ngomong yang aneh-aneh tentang kita, tentang kalian, jangan membalas. Jangan membalas dengan kejahatan. Pada pasal yang ke-9, dosa adalah penghambat keselamatan. Kalau kita membalas dengan kejahatan, berarti kita sudah melakukan dosa. Dan itu menghambat keselamatan kita pada Tuhan. Ya, segitu saja. Baik, terima kasih Kakak Yeriko untuk kesaksiannya. Ya, jadi Kak Yeriko memberikan kesaksian bahwa di saat ditindas, dibully, diperlakukan dengan tidak baik, Kak Yeriko tetap bersabar dan tetap menunjukkan kasih. Nah, kita juga belajar dari kisah kehidupan Yusuf ya. Dia ditindas oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia menunjukkan kasih kepada kakak-kakaknya. Jadi pada suatu saat, Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang menindas kita. Tuhan akan mempermalukan mereka karena keberhasilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin masih ada adik-adik, teman-teman yang lain. Ada adik-adik yang mau bertanya, atau teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan adik-adik, masih ada waktu adik-adik. Dek Daniel. Ya. Oke, Sekar mungkin. Oke, Dek Daniel. Halo, Dek Daniel. Halo. Mau cerita apa, Dek Daniel? Oke, tadi kan Kak Yeriko bercerita tentang dirinya pernah dibully ya Kak Yeriko ya. Kalau Dek Daniel di sekolah gimana? Pernah diejek-ejek enggak sama teman-temannya? Mungkin Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kok nggak tahu sih? Pernah nggak, itu aja. Berarti nggak pernah ya. Temanku itu katanya ada yang kelas 5 itu mau pukul Kak. Kelas 5 mau pukul Dek Daniel ya? Yang waktu masih belum ada corona. Iya ya. Terus Dek Danielnya gimana? Terus gimana? Saya langsung itu dari dalam baru serang mereka. Gimana Dek Daniel? Langsung Dibalas atau enggak, Dek? Jika mereka itu ganggu kau, langsung kabuk lalu serang. Diserang ya? Tapi nggak dibalas ya, Dek ya? Oke ya. Makasih Dek Daniel. Hebat. Silakan Dek Sekar kalau mau cerita, Dek Sekar. Tambahan aja sih, aku juga masih belajar. Tadi siapa tuh yang kesaksian pernah dibully, terus aku juga pernah sih. Cuma kalau aku bukan korban, tapi aku pelaku bully. Ya, di Yesaya 61 ayat 2, ini kan tertulis untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang kabung. Ini ada paralelnya di Matius 5 ayat 4. Lebih dijelasin lagi nih. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, jadi untuk kita semua yang mungkin ngerasain kalau dirinya tuh pernah sakit, pernah lemah, pernah diserang. Nah, ini Tuhan Yesus bilang di sini ya, kita orang-orang yang berbahagia.
Itu aja sih. Oke, makasih Dek Iya, terima Sekar. kasih sharingnya. Ya, thank you juga. Masih ada Dek Stefani atau Dek Sih, Kak. Cincin? Silakan Dek Stefani. Ini pengalaman sih. Jadi di sekolah tuh biasa di sekolah tuh kayak beta tuh masuk di jurusan otomotif sendiri perempuan. Jadi beta pun tanggung jawab tuh jadi ketua kelas dan pengurus OSIS. Dan satu posisi sungguh berat bagi beta. Ketika beta jadi ketua kelas dipercayakan, lalu absen semuanya di beta, bahkan buku bendahara pun di beta. Lalu ketika teman-teman kan malas kayak ke sekolah, banyak yang apa sampai ada yang 30 kali, ada yang 40 lebih. Itu ketika gurunya belum masuk, kita kan taruh absen kayak di absen guru di atas meja. Ketika taruh tiba-tiba sih kayak kamar mandi, terus balik gini, guru datang, guru terus bilang, gimana ibu guru punya absen mata pelajaran matematika. Ada ibu di situ, ibu sudah cari 4 kali, tapi tidak ada. Saya beta cari pun tidak dapat. Terus karena kalau macam dapat tahu kan banyak pasti dapat hukum, jadi semua pada turut beta, karena beta sendiri perempuan. Jadi di satu posisi sedang bilang apalah, beta cuma bisa menangis saja. Terus pokoknya dituduh, pokoknya beta taruh sesuai akan ada, tapi kok tiba-tiba sing ada gitu. Terus satu posisi beta menangis, tapi saat pulang sekolah puji Tuhan ada teman yang telepon atau chat minta maaf, terus kayak yang sabar saja, tetap sabar, terus Kak. Kasih Dek Stefani. Wah, berarti tanggung jawabnya cukup besar juga ya. Jadi seorang perempuan di dalam kelas. Ya, seperti STM ya. STM nih Kak Agus. Ya, tetap bersabar Dek Stefani. Iya. Saat Karena ada juga teman kita ya ada ya Dek Stefani. Karena ada juga teman kita yang cowok yang di Sumea juga ya Kak Isra ya. Iya. Tetap semangat, tetap kuat. Tidak perlu balas kejahatan dengan kejahatan. Nanti satu saat Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang menindas kita. Tapi jangan sampai di saat Tuhan sudah memberkati kita, kita menjadi orang yang sombong. Tidak boleh ya, kita tetap rendah hati, seperti contohnya kehidupan Yusuf. Mungkin ada lagi, Dek Cincin atau Kak Goldie? Silakan, atau Dek Angel. Halo Kak Goldie. Oh, Dek Angel, silakan Dek Angel. Apa lagi? Oh, belum ya Dek Angel ya. Oke, Kak Goldie. Ada yang mau disampaikan Kak Goldie? Kalau dari saya mau mengajukan pertanyaan Kakak, karena masih belum paham sama pasal 59 ayat 4. Di pasal 59 ayat 4 itu kan tertulis tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Lalu yang jadi pertanyaan saya itu, apakah benar kelaliman itu artinya itu kesewenang-wenangan perbuatan.
Terima kasih Kak, itu pertanyaan dari saya Kakak. Makasih Kak Goldi untuk pertanyaannya. Iya Nah, Kak. jadi yang menjadi pertanyaan Kak Goldi itu ada di dalam pasalnya yang ke-59 ayatnya yang keempat. Goldi bertanya tentang arti dari kelaliman. Nah, jadi memang benar sekali nih Kak Goldi. Kelaliman itu kesewenang-wenangan. Jadi tidak ada keadilan. Mereka bertindak menurut dengan apa yang mereka inginkan. Tidak bertindak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tidak bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi itu mereka menjadi orang-orang yang lalim. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bertindak sesuka hati mereka. Mungkin begitu saja Kak Goldi. Gimana Kak Goldi? Baik Kakak, sudah jelas dapat dipahami Kakak. Terima kasih. Makasih Kak Goldi. Tuhan Yesus berkati. Iya Ada Kakak. lagi? Dek Cincing nih, gimana Dek Cincing hari ini? Oke, Dek Cincing masih sibuk kerja nih dia. Oke, enggak apa-apa. Masih ada lagi? Teman-teman semua? Kak Ita mungkin mau berbagi yang terakhir nih Kak Ita. Oh iya, pembacaan sampai pasal 62 apa 61 malam ini? Sorry, tadi kurang agak 61. Oh iya, 61 Kak. cuma saya mau berbagi di pasal 61, di situ ayat 1, ayat 2, itulah visi yang Tuhan berikan buat saya di dalam pelayanan. Nah, kalau mau lihat pelayanan saya, nanti buka di Instagram saya, Ita Emma di situ, @itaemma. Iya, ke Ita Di Emma. situ nanti Ita Emma nanti penjelasannya di ayat 60 ayat pasal 61 ayat 1 dan 2 ke bawah. Di situ semua penjelasannya soalnya panjang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Ita, visi itu mungkin bisa diartikan penglihatan ya Kak Ita Emma. Karena mungkin bahasanya terlalu asing untuk anak-anak mungkin Kak Ita. Oh iya. Di situ Tuhan memberikan karunia buat saya, Tuhan mengurapi saya untuk dan Tuhan mengutus saya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Makanya nanti buka di IG saya, di situ betul-betul visi ini betul Tuhan berikan visi ini artinya melayani orang yang remuk hati itu orang yang sudah patah hati, yang tidak ada lagi tidak ada lagi semangat untuk hidup. Kemudian ada yang terkurung itu sampai 8 tahun dipasung karena dari depresi. Dan ada juga mungkin karena pengaruh pergaulan di sekolah, waktu sekolah katanya sempat konsumsi narkoba sampai ia dipasung 6 tahun. Nah, itu ada di IG saya. Kemudian untuk memberitakan tahun rahmat dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, disitulah pelayanan saya. Kemudian nanti ini di hari pembalasan Allah nanti saya jelaskan sedikit di situ di Yesaya 66 ayat 4 dan ke bawah. Nanti kalau kita sampai di situ baru saya jelaskan. Soalnya ayatnya di situ saling berkaitan hari pembalasan dari kitab Yesaya pasal 1 sampai pasal 66 ayat di bawah terakhir. Nah, nanti di situ saya jelaskan bagaimana itu hari pembalasan Tuhan. Ketika kita tidak taat, ketika kita tidak dengar-dengaran, ketika kita suka melawan, suka memberontak. Nah, hari pembalasannya itu nanti di Yesaya 66 ayat terakhir di bawah. Bagaimana betapa ngerinya di situ hari pembalasan Tuhan. Nah, nanti saya jelaskan di situ. Ini saja yang penjelasannya itu yang tadi. Saya baca lah. Ini kayaknya pembacaan sampai pasal 61 malam ini. Nah, nanti buka IG saya baru lihat di situ. Nah, di situ betul-betul jelas. Nah, setiap kita, adik-adik semua, setiap kita, Tuhan kasih visi untuk di dalam melangkah. Entah pelayanan apapun.
minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan visi apa yang Engkau taruh di dalam hati saya, sehingga saya melakukannya seturut dengan apa yang Engkau berikan kepada saya. Nah, karena visi itu sejalan dengan komitmen kita. Walaupun Tuhan memberikan visi kepada kita, tetapi kalau kita tidak komitmen untuk menjalankannya, visi yang Tuhan berikan itu bisa saja hilang di tengah jalan. Tidak berjalan sesuai dengan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari pembalasan Tuhan itu yang Tuhan katakan bahwa sampaikan kepada mereka bahwa hari pembalasan saya, beritahukan, dan hari pembalasan Allah kita itu nanti terjawab di Yesaya 66 ayat terakhir di situ. Orang-orang pemberontak di situ mengalami semua kengerian. Saya belum buka di situ supaya kita mengikuti sampai pasal 66 ini. Kita bahas di situ betul-betul bagaimana mengerikannya ketika hari pembalasan itu tiba. Ya, ya. Nah, itu yang saya sampaikan ke orang-orang yang saya layani. Ya, oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin bisa untuk nanti ya, Kak, disimpan nanti ya. Iya, disimpan nanti. Oke, karena udah jam 6 ya, waktu Indonesia Barat, dan jam 7, udah waktunya Kak Ezra, Indonesia Timur. Kita akan tutup acara pembacaan Alkitab kita pada sore menjelang malam hari ini dengan doa dari Kak Goldi. Silakan Kak Goldi. Mari kita semua yang tergabung di dalam acara pembacaan Alkitab bersama-sama ini bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami yang bergabung pada acara pembacaan Alkitab bersama-sama ini ya Tuhan, kami merasa senang ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami izin untuk bisa kembali bertemu pada hari ini ya Tuhan lewat aplikasi Zoom Meeting ini ya Tuhan. Kami juga sangat berterima kasih dengan penyampaian pengajaran yang disampaikan oleh Kak Ezra ya Tuhan, kiranya pengajaran apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ezra bisa menjadi berkat buat hidup kami semua ya Tuhan yang tergabung di dalam ruangan di aplikasi Zoom Meeting ini ya Tuhan. Kami juga akan berdoa bagi di antara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan, sehingga kami bisa dapat beraktivitas normal kembali. Kami juga akan berdoa bagi di antara kami yang tergabung di dalam ruangan Zoom Meeting ini ya Tuhan, apabila di antara kami mengalami kesusahan ya Tuhan, kiranya Engkau berikan penghiburan ya Tuhan. Dan juga apabila kami mengalami kelemahan di dalam apapun ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.